Assalamualaikum Mistisholik, Miss Mistis kembali lagi dengan kisah sejarah Islam edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, Miss Mistis akan membahas tentang sahabat Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Siapakah beliau? Berikut kita simak penjelasannya. Mengutip dari islami.co, terdapat banyak sekali keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang generasi awal yang menegakkan Islam, menemani Nabi Muhammad SAW ketika dihina, disiksa, dan direndahkan oleh kafir Quraisy. Mereka mengorbankan harta benda, kedudukan, dan meninggalkan keluarga mereka demi perjuangan Islam. Saking mulianya kedudukan para sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan posisi mereka sebagai generasi terbaik dan dijanjikan surga di akhirat. Kendati telah berlalu ratusan tahun lampau, sebenarnya masih ada satu sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup dan belum meninggal hingga sekarang. Siapakah dia? Kemuliaan para sahabat ini tergambar dalam firman Allah surah Al-Anfal ayat 62 yang artinya, "Dan jika mereka hendak menipumu Muhammad, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin." Kata orang-orang mukmin pada ayat 62 surah Al-Anfal merujuk pada para sahabat Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka pendukung dan penopang dakwah Islam. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa demi tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, siapa itu sahabat Rasulullah? Secara definitif, sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepadanya serta meninggal dalam keadaan Islam, sebagaimana dikutip dari kitab Al-Ishabah fi Tamyizi As-Sahabah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 kategori seseorang dapat dianggap sebagai sahabat Nabi Muhammad. Pertama, orang itu harus pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata, minimal sekali seumur hidupnya. Orang-orang yang menyatakan bermimpi bertemu beliau SAW tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat karena pertemuan itu terjadi di alam bawah sadar mimpi, serta tidak berlaku dalam kategori ini. Yang kedua, para sahabat harus dalam keadaan beriman. Karena itulah, orang-orang yang mempunyai simpati ke Islam dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW namun tidak beriman tidak bisa dianggap sebagai sahabat. Sebagai misal pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Dia adalah sosok pelindung dakwah beliau SAW. Ia bersimpati dan mendukung langkah Rasulullah. Sayangnya, hingga Abu Thalib meninggal, ia tidak mengucapkan kalimat syahadat dan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, seorang sahabat harus meninggal dalam keadaan muslim. Di masa kenabian, terdapat sejumlah orang yang memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun, di akhir hayatnya, mereka keluar dari Islam. Di antara mereka yang murtad adalah Ubaidullah bin Jahsy dan istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Keduanya merupakan bagian dari orang-orang yang memeluk Islam di periode Mekah dan berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Sayangnya, sesampainya di Habasyah, keduanya malah berpindah keyakinan dan memeluk agama Nasrani. Kendati pernah berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, namun karena murtad dan meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka tidak bisa disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu Mistisholik, siapakah sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup hingga sekarang? Berdasarkan definisi sahabat yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat seorang mukmin mulia yang bisa dikategorikan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sebab Nabi Isa pernah bertemu Rasulullah di peristiwa Isra dan Mi'raj dan belum meninggal sampai sekarang. Ketika diangkat ke langit dalam kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi sebelum beliau. Kemudian para nabi dan rasul itu pun juga menjadi makmum ketika Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat. Selanjutnya, ketika malaikat Jibril mengajak Rasulullah mengunjungi surga, beliau SAW juga berjumpa langsung dengan Nabi Isa. Hal ini tergambar dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas
Ia bercerita mengenai kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah. Malam saat Nabi Muhammad SAW Isra, beliau diajak malaikat Jibril memasuki surga. Beliau mendengar ada suara di sampingnya. Nabi bertanya, "Hai Jibril, apa itu?" "Itu adalah Bilal sang muazin," jawab Jibril. Nabi SAW bersabda di tengah khalayak, "Sungguh beruntung Bilal, aku melihatnya demikian dan demikian." Ibnu Abbas pun melanjutkan, kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menyambut beliau dengan gembira. Ia berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang buta huruf." Ibnu Abbas menjelaskan, Nabi Musa adalah seorang yang sedang tingginya, rambutnya lurus terurai hingga kedua telinganya atau di atasnya. Nabi Muhammad pun bertanya, "Siapa ini hai Jibril?" "Ini adalah Musa alaihissalam," jawab Jibril. Ibnu Abbas melanjutkan, beliau berlalu kemudian berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa menyambut beliau dengan gembira. Nabi bertanya, "Siapa ini Jibril?" Jibril menjawab, "Ini Isa." Kemudian beliau berlalu. Beliau berjumpa dengan orang tua yang berwibawa. Ia menyambut Nabi dengan gembira, mengucapkan salam kepadanya, dan mereka semua mengucapkan salam padanya. Nabi bertanya, "Siapa ini Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah ayahmu, Ibrahim." Hadis riwayat Ahmad. Penyebutan julukan sahabat Rasulullah atas Nabi Isa ini tertuang dalam kitab Tajrid Asma as-Sahabah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan belum meninggal hingga sekarang. Ia beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, bertemu langsung dengan beliau SAW, dan kelak akan diturunkan lagi ke bumi sebelum hari kiamat. Ketika Nabi Isa turun ke bumi, ia akan menyampaikan syariat Islam dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Penurunan Nabi Isa ke bumi adalah salah satu tanda kiamat besar. Nabi Isa akan membunuh Dajjal dan membersihkan penyimpangan agama Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu kisi kita pada hari ini, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.